Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khilafah sebagai takdir kepemimpinan di dalam Islam. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan di dalam Islam, maka kita akan membicarakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpikir dan melakukan sesuatu mengingkari takdirnya, maka kita akan lelah sendiri dalam menjalani kehidupan atau kepemimpinan di dalam Islam itu sendiri. Nah, terkait dengan ini, saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang takdir kepemimpinan. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Musnad Imam Ahmad, nomor hadis 20.445, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, takunun nubuwwatu fikum, hadir di tengah-tengah kalian, kata Nabi, masa kepemimpinan nubuwah, yakni kepemimpinan seorang nabi. Fatakunu masya'allahu antakun, kepemimpinan nubuwah ini adanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fase kepemimpinan yang pertama yang dijalani oleh umat Islam, di mana pemimpin kita adalah seorang nabi, dan beliaulah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kepemimpinan ini hadirnya atas takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Nah, zaman nubuah ini akan berakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Perlu kita garis bawahi, ketika Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita pahami di sini. Yakni yang pertama, mau tidak mau kaum muslimin akan menjalani fase yang pertama ini, yakni fase nubuah. Tentunya fase nubuah ini adalah fase yang paling sempurna, dikarenakan kita dipimpin oleh seorang nabi, baik dalam urusan diniyah, urusan keberagamaan, keislaman, urusan kemasyarakatan, kemaslahatan, hidup berbangsa dan bernegara. Kita semua dipimpin oleh seorang nabi yang langsung dibimbing oleh wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja zaman ini tidak berlaku selamanya. Dia akan dicabut selesai ketika Allah sudah berkehendak. Kapan itu selesai? Yakni ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, zaman kepemimpinan nubuah selesai. Maka masuk, kata Nabi, ke fase kepemimpinan yang kedua. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, yakni sebuah kepemimpinan dengan metode kenabian. Khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan dengan metode kenabian, yang kita kenal dengan istilah populernya Khulafaur Rasyidin, yakni para pemimpin pengganti nabi yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakunu masya'allahu antakun, zaman ini hadirnya atas takdir kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang direkayasa, bukan sesuatu yang memang diorganisir sejak awal, tetapi sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kita kenal dengan 4 pemimpin yang utama, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan masa ini berlangsung 30 tahun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, zaman kekhilafahan ala minhajin nubuwah itu berlakunya hanya 30 tahun.
Kemudian zaman ini akan berakhir. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Zaman ini akan berakhir ketika Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Jadi walaupun kita betah dengan zaman ini, mau tidak mau, zaman ini berakhir sesuai dengan takdir Allah. Walaupun zaman ini merupakan zaman yang ideal juga, dikarenakan umat muslim dipimpin oleh para khalifah. Yang khalifah ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kepemimpinan dengan metode nubuah, metode kenabian. Kemudian setelah zaman kekhalifahan ini berakhir, maka masuklah fase kepemimpinan yang ketiga. Tsumma takunu mulkan 'addan. Kemudian muncullah pemerintahan yang menggigit. Mulkan itu kerajaan, 'addan itu menggigit. Bahasa kerennya, bahasa populernya monarki absolut, kerajaan, di mana pemimpin umat adalah seorang raja, yang pusat kekuasaan ada pada seorang raja yang bersifat sentralistik, dan kekuasaan diturunkan kepada keturunannya atau putra mahkota, begitu seterusnya. Sistem ini memang bukan sebuah sistem yang sempurna. Yang sempurna adalah Nabi, dikarenakan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Hanya saja sistem monarki absolut ini, saudaraku, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Baik buruknya sistem kerajaan, plus minusnya, ada seperangkat kebaikan, ada seperangkat kekurangan dan lain sebagainya, itu bukan soal. Yang mesti kita sadari, zaman ini adalah takdir dari Allah. Fatakunu masya'allahu antakun. Zaman ini hadirnya, adanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zaman ini adalah zaman yang paling lama, berabad-abad lamanya kaum muslimin di seluruh dunia dipimpin oleh raja, turun-temurun. Kemudian yang selanjutnya, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Zaman ini akan berakhir ketika Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Maka terjadi apa yang disebut dengan transisi zaman. Masyarakat di seluruh dunia sudah meninggalkan sistem monarki atau kerajaan. Beralihlah mereka kepada sistem modern yang namanya demokrasi. Tentunya setelah berabad-abad lamanya. Nah, setelah zaman kerajaan ini berakhir, maka muncul fase yang keempat. Tsumma takunu mulkan jabariyah. Maka hadirlah sistem yang keempat. Sistem kepemimpinan yang sifatnya sekuler. Dipisahkan. Ranah politik dengan ranah keberagamaan dipisahkan sedemikian rupa. Mungkin bahasa ini terlalu kasar. Mungkin kita bisa menggunakan bahasa lainnya, yakni zaman demokrasi. Nah, inilah zaman kita sekarang. Kita semua sedang dihadapkan dengan sistem kepemimpinan dan demokrasi. Apapun kekurangan demokrasi dalam perspektif kita, mungkin ada banyak sekali kekurangannya dan kelemahannya. Tapi satu hal yang harus kita sadari, zaman demokrasi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakunu ma sya'allahu an takun. Zaman mulkan jabari atau demokrasi ini akan hadir sesuai dengan takdir Allah. Wallahu a'lam. Ini akan seberapa lama lagi demokrasi berlangsung? Apakah sebentar lagi akan selesai? Atau bahkan mungkin akan lebih lama lagi dari apa yang sudah kita perkirakan? Yang jelas zaman demokrasi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita bukan mengingkari demokrasi. Tugas kita sebagai kaum muslimin adalah menjalankan sistem kepemimpinan yang keempat ini tetap dalam rambu-rambu nilai-nilai ajaran Islam atau prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam Islam. Inilah maksudnya mengapa Allah tidak menentukan format sistem kepemimpinan, tapi Allah cuma mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Dikarenakan dimanapun kita hidup, kita bisa menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut dalam sistem format bagaimanapun. Nah, setelah zaman demokrasi ini berakhir, maka muncullah sistem yang terakhir, sistem yang kelima, yakni tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah.
hadir lagi kepemimpinan dengan metode kenabian. Sistem yang terakhir, sistem yang kelima. Wasakata. Setelah itu kemudian Nabi diam. Mengapa Nabi diam? Para ulama kemudian menyimpulkan dikarenakan setelah sistem yang kelima tersebut terjadilah hari kiamat. Kalau kita hendak memahaminya, ternyata memang sistem kelima adalah sistem yang terakhir. Ulama bersepakat inilah zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa al-Masih alaihi salam, di mana akan didahului dengan zaman transisi. Jadi demokrasi kemudian mulai runtuh, Dajjal dan Yahudi menjajah dunia internasional, maka muncullah Imam Mahdi bersama kaum muslimin, lalu turunlah Nabi Isa al-Masih alaihi salam yang membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, maka Nabi Isa lah yang akan menjadi khalifah akhir zaman, yang memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Wa yuhlikul milal, saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan semua milal, semua ajaran ilal Islam, kecuali hanya ajaran Islam saja. Dan Nabi Isa akan memimpin umat selama 40 tahun lamanya. Setelah menjadi khalifah selama 40 tahun, Nabi Isa akan wafat, kemudian dimandikan, dikafani dan disolatkan dan dimakamkan. Tidak lama setelah itu maka terjadilah kiamat kubra. Dari sini bisa kita pahami ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Yakni yang pertama, mau tidak mau umat muslim akan menjalani takdir kepemimpinannya. Tugas kita bukan mengingkari kepemimpinan di zaman kita, tapi tugas kita adalah menjalani dengan baik. Kalau kita hidup di zaman nubuah, maka kita harus menjadi sahabat yang terbaik bagi Rasul. Kita hidup di zaman khilafah ala minhajin nubuah, maka kita menjadi umat yang terbaik bagi para khalifah. Kalau kita hidup di zaman kerajaan, maka kita menjadi rakyat yang baik bagi raja-raja kita. Kalau kita hidup di zaman demokrasi, maka kita menjadi rakyat yang terbaik dalam penyelenggaraan negara bangsa. Kita menjadi rakyat yang terbaik bagi segala pemimpin kita. Dan kalaupun kita hidup di akhir zaman, di zaman Nabi Isa, maka kita pun akan merasakan khilafah ala minhajin nubuah. Jadi sederhananya, demokrasi tidak bisa kita ingkari. Tapi demokrasi adalah takdir Allah. Apapun kekurangan demokrasi, dia adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan kita untuk menegakkan khilafah. Mengapa Allah tidak memerintahkan kita menegakkan khilafah? Karena khilafah tidak ditegakkan, tapi memang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala daya upaya ke arah sana tidaklah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kita diperintahkan untuk menjalani takdir yang ada, menjadi tetap umat yang terbaik di sistem kepemimpinan manapun. Kita semua ditakdirkan. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi situasi itu bukan sesuatu yang harus kita ciptakan, bukan sesuatu yang harus kita paksakan, dikarenakan dia hadir dengan sendirinya, bukan buah dari rekayasa atau buah dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.